Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melampiakan. Liu 11 saat ini sangat bersemangat. Sumber kegembiraannya adalah wanita cantik berpakaian hijau yang berdiri tidak jauh dari situ. Pakaian wanita muda itu anggun dan wajah mungilnya yang indah tanpa kosmetik apapun, menampilkan citra kecantikan alami dan kepolosan. Rambut hitamnya yang halus, yang secara acak dibatasi oleh kain hijau pendek, berkumpul di pinggangnya. Saat angin bertiup, rambutnya yang melayang menggetarkan hati. Di pinggang kecil wanita muda yang tak tertahankan yang membuat orang merasa harus memeluk, sabuk ungu pucat secara menyeluruh menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun dengan cara yang bahkan mata orang yang lewat tidak bisa tidak mengintip pinggangnya. Dalam hatinya, Liu 11 diam-diam berpikir, jika saya bisa memeluk pinggang sekecil itu, betapa menyenangkannya itu? Saat wajahnya yang merah membara menyaksikan wanita muda itu, telapak tangan Liu 11 bergetar karena kegembiraan. Wanita muda anggun di depannya benar-benar berbeda dari semua yang dia bersenang-senang dengannya. Menambahkan temperamennya yang halus, yang sangat mirip dengan bunga lotus, Liu 11 yang berkilau tidak bisa menahan keinginan untuk segera memilikinya. Melirik Xiaoning yang baru saja didorong ke tanah dengan satu serangan, Liu 11 tertawa, melindungi wanita membutuhkan kemampuan nyata yang tidak kamu miliki. Wajah Xiaoning memerah dan dengan marah mengatupkan giginya dengan marah saat dia diejek oleh Liu 11. Xiaoning, kembalilah. Kamu bukan tandingannya, Xiaoyu berteriak pelan sambil melangkah maju. Wajahnya sedikit dingin. Xiaoning mengatupkan giginya. Dia menimbang kekuatan kedua sisi dalam pikirannya dan hanya bisa mundur dengan enggan. Kehilangan muka di depan gadis yang disukainya, Xiaoning benar-benar malu. Setelah mengamati tubuh Xiaoyu dengan matanya, tatapan Liu 11 akhirnya mendarat di kakinya yang seksi dan panjang dan merasa harus memujinya, wanita lain dengan kelas tertinggi. Sepertinya keberuntunganku cukup baik hari ini. Haha, Liu 11 dage, mereka adalah anggota klan Xiao. Nama wanita ini adalah Xiaoyu. Emosinya pendek dan pria tanpa kemampuan tidak akan bisa menaklukkannya. Jia Lai Ao, yang ditemani oleh sekelompok pria besar kekar, berjalan ke depan dengan senyum dan tertawa terbahak-bahak. Teh lusikalinen, dage kakak laki-laki. Keke, makin pedas, makin enak. Tatapan Liu 11 sekali lagi beralih ke wanita muda yang pendiam berbaju hijau, matanya mengeluarkan cahaya kehijauan. Siapa wanita ini? Melihat orang yang dicintainya telah menarik perhatian Liu 11, mulut Jia Lai Ao sedikit bergerak. Dia diam-diam tapi dengan ganas mengutuk bajingan ini dengan cacing di kepalanya dan di dalam hatinya sebelum menjawab tanpa daya. Dia adalah Xiao Sun Er. Nama yang bagus. Tertawa sambil menganggukkan kepalanya, Liu 11 berhenti membuang-buang napas pada Jia Lai Ao. Dia mengambil dua langkah ke depan dan bertingkah seperti pria saat dia berbicara, nama saya Liu 11. Bolehkah saya mengundang Anda para wanita untuk bergabung dengan saya melihat-lihat pasar? Haha, jika ada sesuatu di pasar yang Anda minati para wanita, silakan taruh di tab saya. Saat dia berbicara, lengan Liu 11 perlahan melebar, dengan bangga memperlihatkan lencana di dadanya yang mengungkapkan pekerjaannya. Di lencananya ada kuali obat sederhana. Di permukaan kuali obat ada riak perak yang memantulkan cahaya aneh saat menerima sinar matahari. Seorang alkemis tingkat pertama? Melihat lencana di dada Liu 11, kerumunan orang di sekitarnya langsung tercekik, senyum Liu 11 melebar pada suara-suara yang tercekat ini. Mendengar kata-kata, alkemis tingkat pertama, wajah Xiaoyu sedikit berubah. Namun, dengan kepribadiannya, dia tidak akan pergi berbelanja dengan orang bermata licik hanya karena pekerjaannya. Tanpa berhenti, dia berbicara, kami tidak bebas. Anda dapat menemukan orang lain. Setelah dia berbicara, dia meraih tangan Sun Er dan berbalik untuk pergi. Saat dia berbalik, beberapa pria besar keluar dari kerumunan orang. Mereka tersenyum tidak sopan saat mereka memblokir jalan keluar. Melihat orang-orang besar menghalangi jalan mereka, wajah Xiaoyu tenggelam. Dia berbalik dan berbicara dengan dingin kepada Jia Lai Ao. Ini adalah wilayah Xiao Clan. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Kiki Clan Shao? Apakah mereka sangat kuat?
Yang mereka lakukan hanyalah mendapatkan sedikit popularitas dengan bantuan bubuk pembeku darah. Jika aku mau, aku bisa dengan mudah menghancurkan Xiao Clan. Spring Reviving Powder hanyalah obat penyembuhan yang saya buat secara acak. Liu 11 mengelus lengan putih saljunya sambil berkata dengan bangga. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yu menjadi sangat marah, tapi dia tetap diam. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu kemampuan seorang alkemis dan tidak berani berbicara terlalu kasar untuk menghindari membawa masalah yang tidak perlu ke Xiao Clan. Meskipun Xiao Yu mungkin peduli dengan detail seperti itu, Sun Er tidak peduli dengan kekhawatiran seperti itu. Dia sekarang mengerti bahwa sampah berbentuk manusia ini menunda pertemuannya dengan Xiao Yan. Dengan ringan mengangkat matanya dan memperhatikan Liu 11 yang sombong, bibir kecil Sun Er terbuka sedikit. Namun, kata-kata yang diucapkan oleh suara halusnya menyebabkan semua orang menjadi linglung. Sampah akan selalu menjadi sampah. Bahkan setelah memakai kulit seorang alkemis, dia tetap akan menjadi sampah. Seseorang sepertimu yang berkeliling memamerkan sedikit kemampuanmu. Menggunakan kata-kata Xiao Yan gege bodoh. Jalanan menjadi sunyi. Banyak orang tercengang. Wanita muda yang tampak begitu anggun itu sama baiknya dengan orang lain dalam hal memarahi orang. Xiao Yu juga tertegun saat melihat Sun Er di sampingnya. Beberapa saat kemudian, dia tanpa daya mengerutkan bibirnya dan berkata, Aku telah mengatakan bahwa kamu akan dirusak oleh bajingan kecil itu. Setelah diolok-olok secara terbuka oleh Sun Er, senyum di wajah Liu 11 yang berpikiran sempit berkurang. Dia berkata dengan muram, selama bertahun-tahun ini, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Betulkah? Kata-kata yang bodoh. Saat tangan kecilnya mengusap dahinya yang cerah dan bersih, Sun Er sekarang hampir yakin bahwa orang di depannya adalah seorang idiot atau terlalu sombong. Jia Liao, lakukan. Awalnya, saya ingin menggunakan cara yang sah. Sayang sekali dia tidak tahu berterima kasih. Wajah suram Liu 11 melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan dingin. Jia Liao terkejut. Dia menggosok kepalanya saat menderita sakit kepala. Dengan senyum waspada, dia berpikir, apa yang orang ini pikirkan? Ayah benar. Selain alkimia, dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi alkemis? Menghela nafas, Jia Lai Ao hanya bisa berkata sambil tersenyum, Liu 11 dage, saat ini klan Jia Lai kita tidak mampu menyinggung klan Xiao. Klan Xiao? Tertawa dingin, Liu 11 berkata dengan jijik, jika aku bisa memilikinya, aku akan membantumu menghancurkan Xiao Clan. Selain Return of Spring Powder, saya bisa membuat 2-3 jenis obat lain. Setelah saya memperbaikinya, saya jamin bahwa Xiao Clan akan kembali ke keadaan yang menyedihkan seperti sebelumnya. Mendengarkan jaminan, Jia Lai Ao sekali lagi terpana. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan dengan mudah mengungkapkan semua kartu di tangannya. Selain diam-diam senang, dia sekali lagi menghela nafas. Apakah ini berarti semakin besar kebodohannya, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi seorang alkemis? Jia Lai Ao melambaikan tangannya dan memerintahkan, tangkap mereka. Mendengar perintah Jia Lai Ao, lebih dari 10 pria bertubuh besar di belakangnya segera memasang wajah galak dan keras saat mereka mendekati dan mengepung kelompok Sun Yan Er. Melihat arogansi pihak lain, Xiao Yu menjadi sangat marah. Disertai dengan cibiran, Xiao Yu mengambil cambuk hijau panjang dari pinggangnya dan tanpa ampun mencambuk pria besar yang bergegas ke arahnya. Pa! Dalam sekejap mata, noda darah panjang muncul di wajah pria itu. Meskipun Xiao Yu adalah Douzhe 3 bintang, melawan lebih dari 10 orang dengan kekuatan yang mirip dengan Douzhe, dia jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan setelah mengalahkan 2-3 orang besar. Dia akhirnya dipaksa untuk menghindar menyebabkan dia menjadi malu. Setelah menyebabkan pria besar lain batuk darah dan mundur, Xiao Yu yang pucat terpaksa mundur beberapa langkah. Memalingkan kepalanya, dia memerintahkan Xiao Ning, bawa Sun Er pergi. Pergi dan panggil bajingan itu di sini. Xiao Ning puru-puru mengangguk. Wajahnya tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat memperingatkan, kakak, hati-hati. Mendengar peringatan Xiao Ning, Xiao Yu dengan cepat berbalik dan menemukan pria yang dia cambuk sebelumnya mengangkat tangan besinya dengan kejam dan kemudian dengan kejam melemparkan pukulan ke arah dadanya.
Melihat serangan tak terduga dan kotor yang berfokus pada posisi seperti itu pada tubuh wanita, Xiao Yu sangat marah, Douki berkumpul di telapak tangannya. Tepat saat akan segera dilepaskan, sosok hitam dengan cepat muncul di sisinya. Angin kencang menghantam pria besar itu. Kekuatan yang sangat besar secara langsung menyebabkan pria itu berguling beberapa meter dengan wajah berlumuran darah sebelum berhenti secara bertahap. Lumpuhkan semua orang yang menyerang. Seorang pria muda yang membawa tongkat baja menatap dingin Liu 11 dan Jia Lai Ao yang berdiri di sisi lain. Suara lembut yang dipancarkan oleh bibirnya sedikit menakutkan. Mendengar perintah pemuda itu, puluhan pria bertubuh besar membawa batang baja yang sama dan memasang senyum jahat keluar sekaligus. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.